Anak-anak, setelah tadi kita berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan kedua di semester ganjil, pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Anak-anak, kalian tentu telah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden sangat kuat. Mengapa? Karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Apakah itu kewenangan sebagai kepala negara atau kewenangan sebagai kepala pemerintahan? Baik, di antara kalian, adakah yang berani mengemukakan pendapatnya atau menyebutkan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh presiden? Saya Bu Keisha, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara diantaranya adalah A. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. C. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. D. Menyatakan keadaan bahaya. E. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. F. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. G. Memberi grasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. H. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. I. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda penghormatan yang diatur dengan undang-undang. Ibu, saya Anto. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Ibu. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan: A. Memegang kekuasaan pemerintahan. B. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. C. Menetapkan peraturan pemerintahan. D. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. E. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. F. Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang. G. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. H. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. I. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. J. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. K. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. L. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Luar biasa, Anto. Anak-anak, tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri ya. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Anak-anak, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
Selain diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang Kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Di antaranya adalah A. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. B. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. C. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Anak-anak, apakah ada yang tahu bunyi pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Jika ada yang tahu, silahkan angkat tangannya. Saya Bu Anto. Bunyi pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Bagus, Anto. Anak-anak, apakah ada yang tahu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara itu meliputi apa saja? Silahkan, yang tahu bisa mengangkat tangannya. Saya Bu Dian, izinkan saya untuk menjawabnya. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara diantaranya adalah A. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. B. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. C. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan, pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Anak-anak, kalian tentu sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam.
Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. A. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Pertahanan. B. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Agama. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Kementerian Keuangan. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Sosial. 8. Kementerian Ketenagakerjaan. 9. Kementerian Perindustrian. 10. Kementerian Perdagangan. 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 13. Kementerian Perhubungan. 14. Kementerian Komunikasi dan Informasi. 15. Kementerian Pertanian. 16. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17. Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang. C. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 5. Kementerian Pariwisata. 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 7. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Sekretariat Negara. Anak-anakku, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang ada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Terdiri dari A. Kementerian Dalam Negeri. B. Kementerian Hukum dan HAM. C. Kementerian Luar Negeri. D. Kementerian Pertahanan. E. Kementerian Komunikasi dan Informasi. F. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari A. Kementerian Keuangan. B. Kementerian Ketenagakerjaan. C. Kementerian Perindustrian. D. Kementerian Perdagangan. E. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. F. Kementerian Pertanian. G. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. H. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. I. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. J. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri dari A. Kementerian Agama. B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. D. Kementerian Kesehatan.
E. Kementerian Sosial, F. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, G. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, H. Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari A. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, B. Kementerian Perhubungan, C. Kementerian Kelautan dan Perikanan, D. Kementerian Pariwisata. Anak-anak, selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Anak-anakku, ada beberapa lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Di antaranya, 1. Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Badan Informasi Geospasial atau BIG. 3. Badan Intelijen Negara atau BIN. 4. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. 5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakor Surtanal di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. 9. Badan Narkotika Nasional atau BNN. 10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 11. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. 12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. 13. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. 14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 16. Badan Pengendali Dampak Lingkungan atau BAPEDAL di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. 17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 18. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 19. Badan Pertanahan Nasional atau BPN di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. 20. Badan Pusat Statistik atau BPS di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 21. Badan SAR Nasional atau Basarnas. 22. Badan Standarisasi Nasional atau BSN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 23. Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
24. Badan Urusan Logistik atau Bulog di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 25. Lembaga Administrasi Negara atau LAN di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 27. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. 28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau dikenal dengan LKPP. 29. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 30. Lembaga Sandi Negara di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anak, jika setelah penjelasan Ibu masih ada yang kalian tidak pahami, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu atau kirim pertanyaan kalian ke grup WhatsApp saja ya. Di sana kita akan berdiskusi tentang apa saja yang kalian tidak pahami. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan dalam bentuk Google Form. Hanya 5 pertanyaan saja ya. Silahkan dijawab dan kumpulkan pada saat pelajaran PPKN berakhir. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.